Sore Bung Rocky. Saya Anwar, mantan aktivis mahasiswa, politisi juga. Saya senang sore ini Bung Rocky hadir langsung di Kupang yang selama ini kami merindukan. Dan saya merasa kita bersama 200 orang yang hadir sore ini termasuk orang-orang yang beruntung bisa bertemu dan mendengarkan suara-suara atau pikiran dari si makhluk langka ini. Ya, bagi saya itu makhluk langka yang bisa saja 100 tahun ke depan baru ada lagi orang. Nah, bagi saya Bung Rocky itu adalah sang pencerah dan kemudian nurani bangsa. Karena itu saya kalau menonton YouTube Bung Rocky itu, saya rugi kalau melewatkan satu kata pun saya rugi. Anak-anak saya panggil, "Abah makan dulu." Sudah, makan bisa ditunda sebentar. Saya makan rohani dulu, kira-kira begitu. Poin saya begini, Bu. Memang walaupun sebagai politisi, saya mantan ketua DPRD provinsi, artinya mantan pejabat. Kadang terganggu dengan diksi-diksi Bung Rocky yang kadang menyeleneh atau merendahkan pejabat dalam tanda kutip. Tapi bagi saya sebenarnya yang salah bukan Bung Rocky sebenarnya. Yang salah adalah kenapa saat ini kita menjadi pejabat ketika ada makhluk langka ini. Begitu saya, artinya memudahkan kita jangan jadi beban begitu. Daripada salahin Bung Rocky, dilapor polisi berkali-kali tapi juga nggak diproses begitu. Nah, ini pertama pertanyaan saya begini, sebagai mantan aktivis mahasiswa saya bertanya, apa penilaian Bung Rocky terhadap gerakan mahasiswa hari ini dibandingkan dengan gerakan mahasiswa 1965, 74 dan 98. Yang kedua, saya tahu Bung Rocky ini kan dekat dengan Pak Prabowo, setidaknya 2019. Saya pernah menonton video ketika ribuan orang hadir di sebuah tempat dan Pak Prabowo memperkenalkan satu persatu timnya atau pendukungnya dan seterusnya. Dan salah satu yang mendapat aplaus yang luar biasa itu adalah Bung Rocky. Dan bahkan isu beredar Bung Rocky menjadi salah satu calon menteri waktu itu. Nah, pertanyaan saya hari ini misalnya, kalau akhirnya Pak Prabowo ditetapkan sebagai presiden pasca putusan MK nanti misalnya, dan beliau tawarin Bung Rocky menjadi salah satu menteri, yang wakil presidennya adalah Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, saya menjawab. Terima kasih Pak Anwar. Ini coba saya tabayun dulu. Saya tidak pernah menjadi tim sukses Pak Prabowo. Dia teman diskusi saya. Kami rumah saya dan rumah Pak Prabowo 300 meter. Karena dia mampir ke tempat saya nggak pernah mampir ke tempatnya. Jadi peristiwa itu sering ditanyakan orang. Itu adalah kampanye terakhir Prabowo di Surabaya. Saya datang telat. Saya diminta memberi ceramah terakhir. Orang bilang, kenapa nggak ke PDIP? Lo PDIP nggak pernah undang saya. Jadi dianggap kalau saya berceramah di tempat Pak Prabowo, maka saya pendukung Pak Prabowo. Tidak. Saya memberi ceramah di situ. Saya datang telat, saya masih duduk di belakang. Tiba-tiba saya masuk itu. Pada saat yang sama nama saya sedang diucapkan, dan itu daftar menteri. Tidak pernah saya mengiyakan nama saya dicantumkan di situ. Jadi dari awal saya tidak menghendaki nama saya dicantumkan dalam daftar menteri Prabowo 2019. Itu dibacakan kata siapa yang disodorkan di situ kan. Akhirnya saya protes. Saya bilang begini ya, saya punya prinsip, siapapun yang memerintah di istana 12 menit setelah dia dilantik, saya akan kritik dia dan saya akan suruh turun. Saya lakukan itu. Ketika Pak Prabowo datang menjadi presiden, bahkan menerima jadi menteri pertahanan, saya bilang usir Prabowo dari istana. Saya pakai kata usir, karena itu sampah. Saya ucapin begitu. Usir dilaporkan oleh Gerindra. Jadi nggak mungkin saya bermain-main di wilayah abu-abu. Saya bilang, karena saya bilang itu hak dari Projo. Tapi kemudian saya diundang diskusi oleh Pak Prabowo. Kenapa Anda ucapin itu? Saya bilang ya, karena saya konsisten. Siapapun yang berkuasa, saya akan kasih kritik gitu. Itu dasar pertama. Akhirnya Pak Prabowo bilang, ini Pak Rocky memang intelektual, jadi udah aja, jangan laporin dia ke polisi. Itu jadi fair enough gitu.
Jadi setelah itu ya berkali-kali bertemu Pak Prabowo, kita diskusi tentang soal-soal, terutama soal global politik, soal ekonomi kerakyatan, jadi biasa aja. Jadi saya bukan tim Pak Prabowo. Memang ada kesan waktu itu saya mendukung Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo pada waktu itu beroposisi pada Jokowi, ya kan? Saya beroposisi pada Jokowi juga. Maka dianggap saya dan Prabowo, saya anak buah Prabowo. Kan logika tolol kan? Saya beroposisi pada Jokowi, Prabowo beroposisi pada Jokowi 2019, lalu saya dianggap anak buah Prabowo. Kenapa nggak sebaliknya? Dan dasar oposisinya beda. Pak Prabowo beroposisi pada Pak Jokowi, bersaing dengan Pak Jokowi di 2019 dalam upaya Pak Prabowo untuk menjadi presiden, untuk mendapatkan kekuasaan. Saya beroposisi dengan Pak Jokowi dalam upaya untuk menghentikan kedunguan di istana. Beda. Kan beda. Tapi orang nggak bisa lihat itu tuh. Belakangan baru mereka bisa lihat bahwa sekarang juga saya tetap kasih kritik pada Pak Prabowo kan 02 segala macam itu pergi ke Mahkamah Konstitusi hanya untuk mengatakan bahwa harus ada suara alternatif. Dasarnya itu, nggak ada soal lain. Jadi sekali lagi kalau tadi ditanyakan kalau diminta oleh Pak Prabowo jadi menteri, saya bilang saya jangan diminta, saya yang menginginkan. Oh sih begitu. Saya bilang oke, saya mau jadi jaksa agung, pasti nggak dikasih. Soal gerakan mahasiswa itu, saya terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 98. Waktu itu saya dosen Universitas Indonesia. Saya bawa mahasiswa saya pergi ke Senayan, sekitar Semanggi, dan saya hentikan kuliah. Saya bilang kalian itu kuliah di jalan aja. Nanti nggak ada ujian, saya tetap uji kalian tuh. Jangan kalian anggap kalau kalian udah demo kalian akan lulus. Tetapi demonstrasi itu adalah satu pengalaman otentik manusia berhadapan dengan kekuasaan. Jadi buat apa kalian saya ajarin filsafat politik kalau kalian tidak pernah merasakan apa yang disebut sebagai ekses dari kekuasaan? Itu satu peristiwa saya bawa masuk saya, lalu kita di berondong, apa namanya, Brimob itu berondong kita dengan, dia bilang itu peluru karet, lompat segala macam. Jadi ada pengalaman di situ tuh. Dan itu mengingatkan kita pada semua hal yang kita kritik secara teoritis juga harus kita kritik secara praktis tuh. Dasar itu. Dengan kata lain, tabayun ini saya maksudkan untuk memprovokasi demonstrasi di Kupang itu, mahasiswa. Cuma itu alasannya. Karena saya bisa nulis macam-macam, bicara macam-macam, tetapi perubahan politik tidak tergantung pada tukar tambah IQ, tapi tergantung pada berhadapannya massa. Itu intinya. Kan Anda berhadapan dengan kekuasaan yang tidak mampu untuk mencerna abstraksi. Kalau abstraksi tidak bekerja, maka diperlukan tindakan konkret. Dasarnya itu. Bukan saya minta Anda melawan aparat segala macam, tapi ekspresikan itu dalam bentuk protes. Dan protes itu mesti betul-betul masif. Saya tetap ikut demonstrasi buruh, demonstrasi mahasiswa itu. Salah satu yang menyebabkan saya dilaporkan karena saya ikut dalam demonstrasi buruh dan meminta buruh untuk menuntut Jokowi yang saya sebut si bajingan tolol. Itu konsekuensinya tuh. Lalu saya dilaporkan oleh PDIP itu. Belakangan PDIP telepon saya, Pak Rocky yang betul. Lalu mereka minta maaf terlambat kami menyadari itu. Saya bilang lebih baik terlambat daripada dungu. Bang Rocky, Silakan.